Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 hingga sekarang membuat sektor pendapatan pada APBD Kaltim menurun. Namun Badan Pendapatan Daerah optimis pada tahun 2022 APBD diproyeksikan kembali pada angka 11 triliun rupiah dan akan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 12,1 triliun rupiah. Berikut informasinya. Acara Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur telah berakhir di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda. Sejumlah catatan bermunculan, diantaranya menyangkut pendapatan daerah yang optimis kembali normal untuk menopang APBD Kaltim pada tahun 2022. Ini hari kita melaksanakan Musrenbang. Musrenbang ini terkait dengan adanya perubahan target RPJMD ya, bahwa target RPMJ itu dilakukan perubahan karena ada beberapa kondisi, diantaranya kondisi pandemi COVID. Kemudian ada perubahan peraturan atau perubahan target nasional gitu. Nah, terkait dengan pendapatan daerah, tentu saja kita akan melakukan perubahan-perubahan target terhadap capaian pendapatan daerah dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan pembiayaan terhadap pembangunan gitu. Tapi kita optimis dari apa yang kita susun untuk tahun 2021 itu pendapatan daerah kita rencanakan 9,5 triliun. Nah, ini masih didominasi dengan PAD-nya sekitar 5,3 triliun. Adapun dana transfernya hanya 4,1 triliun. Nah, untuk tahun 2022 itu kita 11 triliun. Kemudian masih didominasi oleh PAD-nya 5,9 triliun dan dana transfernya 5 triliun. Untuk 2023 itu direncanakan pendapatan daerah itu kita proyeksikan 12,1 triliun, masih didominasi juga dengan PAD-nya 7, triliun sekian, kemudian pendapatan transfernya 5 triliun. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu, kita tetap melakukan penguatan dari sisi PAD. Sisi PAD, dan kita lihat kalau kita berbicara tentang PAD, maka yang paling besar itu dari komponen PAD itu adalah pajak daerah. Jadi pajak kendaraan bermotor saja itu ke depan dengan BBNKB 2 triliun lebih, pajak bahan bakar sekitar 3 triliun, jadi 5 triliun aja itu dari pajak daerah. Jadi kita optimis tetap penguatan PAD utamanya dari sektor pajak daerah, juga mengoptimalisasikan sektor-sektor lain. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengakui kerja menggali pendapatan asli daerah sudah cukup maksimal. Namun pandemi COVID-19 menjadi penghalang. Itu juga menjadi penyebab Musrenbang kali ini mengagendakan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2019-2023 yang memuat visi dan misi Gubernur Kaltim Isra Nur dan wakilnya Hadi Mulyadi. Ada dua alasan perubahan RPJMD, yaitu selain situasi pandemi COVID-19 yang menuntut kenormalan baru atau new normal, ada juga penyesuaian kebijakan karena muncul rencana perpindahan ibu kota negara ke Kaltim. Kita usahakan, tetapi kalau pusat yang merubah aturan gimana model? Jangankan yang besar, yang kecil dan digaransi aja dia berpusat, sehingga ada kita berkurang. Yang kedua kopi. Jadi kalau secara itu tidak maksimal. Dampak pandemi COVID-19 selama setahun terjadi di Kalimantan Timur. Selain mengurangi pendapatan asli daerah, juga berkontribusi pada indeks pertumbuhan ekonomi pada angka minus 2,85%. Kemudian meningkatnya pengangguran 6,87% dan kemiskinan yang mengalami peningkatan sebesar 6,64%. Angka kemiskinan ini karena Kaltim ini menjadi gula bagi seluruh daerah, se-Kalimantan itu yang paling banyak didatangi Kaltim. Jadi angka kemiskinan itu bukan karena kita tidak membangun, tetapi karena banyaknya pendatang yang menjadi penambah angka kemiskinan. Yang kedua COVID pendatang. Yang ketiga banyak kategori kemiskinan itu salah satu yang menjadi sorotan itu adalah masalah kepemilikan rumah. Nah, ini makanya programnya Pak Iskan dalam tahun ini akan membangun rumah layak ini, merehab. Itu sebagai salah satu. Ya, karena ukurannya yang kaku. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.